Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita belajar kembali berhitung materi ke-6. Kali ini materinya mencakup tentang skala dan kecepatan. Langsung saja. Apa itu skala? Skala adalah perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Jadi kalau teman-teman itu punya peta, nah apa yang digambar di peta itu ukurannya tidak sama dengan ukuran aslinya. Nah, perbandingan antara ukuran yang ada di peta dengan ukuran yang ada di aslinya ini adalah disebut sebagai skala. Skala adalah perbandingan jarak antara gambar dengan jarak aslinya. Ini yang disebut. Biasanya kan di peta-peta itu ada tulisan skala 1 dibanding 1 juta misalkan gitu. Atau 1 dibanding 100.000 misalkan gitu. Jadi artinya 1 cm di peta itu mewakili 100.000 cm aslinya. Untuk belajar skala ini teman-teman harus hafalkan terlebih dahulu yakni ukuran metrik. Teman-teman sudah paham antara milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dekameter, meter, dan kilometer. Setiap kali turun dikalikan 10, setiap kali naik tangga artinya dibagi 10. Ini harus teman-teman hafalkan karena kalau berbicara skala nanti akan berbicara tentang ukuran metrik, khususnya adalah meter. Contohnya seperti ini. Karena kita belajar matematika itu adalah harus sering-sering latihan saja gitu ya. Contoh langsung soal yang pertama. Sebidang sawah berbentuk persegi panjang digambar dengan skala 1 dibanding 1000. Artinya 1 cm pada gambar mewakili 1000 cm dalam ukuran nyata. Berapa luas sawah tersebut jika ukurannya pada gambar, nih ukuran pada gambar 15 cm untuk panjangnya dan 10 cm untuk lebarnya. Yuk kita pahami terlebih dahulu poin-poin pentingnya. Yang pertama skalanya adalah 1 dibanding 1000. Ini skalanya. Tentunya skala itu biasanya berbentuk sentimeter, ada tergantung nanti keterangannya ya, ada pakai milimeter atau desimeter, tapi standarnya biasanya pakai sentimeter gitu. Ada yang pakai milimeter juga sih. Pertanyaannya selanjutnya adalah berapa luas sawah tersebut jika ukurannya pada gambar. Nih, ukuran pada gambarnya 15 cm untuk panjangnya dan lebarnya 10 cm. Kalau kita gambarkan bisa seperti ini ya. Nih 15, nih 10 gitu. Ini lebar, nih panjang. Oke. Seperti itu gambarannya di peta. Pertanyaannya adalah berapa luas sawah tersebut. Nah, luas sawah. Nah, di sini nggak dikasih keterangan ya luas sawahnya mau di meter atau sentimeter, tapi biasanya ada keterangannya meter. Kita anggap aja di sini meter. Berapa meter persegi gitu ya. Tapi nanti teman-teman juga harus tahu nih, teliti dengan ukuran yang digunakan. Apakah mintanya kilometer atau mintanya sentimeter atau mintanya dekameter, itu teman-teman harus teliti di situ. Oke, seperti biasa silahkan pause video ini kemudian kerjakan terlebih dahulu, selanjutnya nanti kita akan cocokkan hasilnya. Oke, udah dikerjakan ya. Yuk kita koreksi bareng-bareng. Kita catat terlebih dahulu. Diketahui skalanya 1 dibanding 1000 cm ya. Panjangnya adalah 15 cm dan lebarnya 10 cm. Ditanya luas sawah sebenarnya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Luasnya kita cari dulu luas aslinya. Jadi 10 cm dikali dengan skalanya 1000. Dapatnya berapa? 10.000 cm. 10.000 cm itu kalau di tangga ke meter naik menjadi 2 tangga. Artinya dikurangi nolnya 2 menjadi 100. Kan gitu ya. Meter, desi, senti, mili kan gitu. mm, cm, dm ya. dm bukan dm Instagram ya. dm kemudian m. Nah, ini ya. Ini rumusnya. Nah, itu nanti hasilnya adalah 100 meter. Kenapa dirubah menjadi meter, Tat? Ya, karena biasanya ukuran sawah, ukuran tanah itu meter, kecuali ukuran jarak antar kota ke kota biasanya pakai kilometer. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita cari panjang aslinya berapa. Panjang di peta itu 15. Nah, panjang di gambar itu 15 cm. Skalanya 1000 ya, 15 kali 1000 berarti 15.000. Dicoret 2 karena naik tangga itu kan, jadi 150 meter. Nah, rumus luasnya nih, rumus luasnya ya.
luas sama dengan panjang kali lebar gitu kan. Ingat kan? Panjangnya berapa? 150 meter dikalikan 100 meter sama dengan apa? 15.000. Nolnya 3 tuh 2 3 15.000 meter persegi. Ini luas sawah aslinya ya, luas aslinya segini. Jadi luas sebenarnya adalah 15.000 meter persegi. Ini jawabannya. Yuk teman-teman, betul apa salah jawabannya? Dicek, dikoreksi. Kalau salah coba dicari kesalahannya di mana. Ya, kita langsung masuk ke soal selanjutnya. Makin banyak latihan makin kita paham. Yuk gini. Peta Indonesia dengan skala 1 dibanding 10 juta. Wah, ini nilainya lebih banyak lagi ya, nanti akan lebih susah lagi. 1 dibanding 10 juta. Jarak kota Medan dengan Palembang, jarak pada peta 10 cm. Berapa jarak sebenarnya? Pertanyaannya adalah ditanya jarak sebenarnya dalam bentuk kilometer. Ya, dari senti kemudian jadi kilometer. Kemudian ada jarak kota selanjutnya Jakarta Banjarmasin. Jarak pada petanya belum diketahui nih ya, belum diketahui berapa. Jarak sebenarnya 910 km. Pertanyaannya berapa nih isinya titik-titik ini? Yuk kita cari dulu bareng-bareng. Tadi udah tahu kan caranya. Sekarang teman-teman kerjakan. Hasilnya nanti kita cek bersama. Oke, udah selesai ya. Yuk kita coba cek hasilnya berapa. Jarak Medan dengan Palembang 10 cm. Kemudian jarak sebenarnya berapa? Tinggal ngalikan saja ya cara ngerjainnya ya. 10 nih, 10 dikalikan 10 juta skalanya ini ya kan, skalanya 10 juta. Jadi berapa? Dikalikan 10 juta sama dengan ya nambah nolnya berarti 100 juta. 100 juta senti. Kemudian naik berapa kilo? Ayo dihitung antara kilo, hekto, deka, meter, desi, senti. Nah, ini ya. Ini kilo, hekto, deka, meter, desi, senti. Berarti berapa? 1, naiknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Naiknya 5, kurangi nolnya 5 set. Jadi berapa? 1000 kilo. Nih tulis 1000 kilo. Seperti itu cara ngerjainnya. 1000 kilo. Ya, sekarang pertanyaan selanjutnya, berapa jarak Jakarta Banjarmasin? Jarak sebenarnya 910 km, sedangkan jarak pada peta berapa? Nah, kita kembalikan skalanya, berarti kita balik ya, 910 kilo. 910 kilo ya, 910 kilo ini dijadikan senti dulu, jadikan senti. Berapa? Berarti tadi kan nambah 5 ya, jaraknya 5 tangga. Berarti kalau turun 5 tangga ditambah 5, nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 tambah 5, nolnya. Tuh. Kemudian kita bagi dengan skalanya 1 dibanding 10 juta. Artinya kita kurangi nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dikurangi nolnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loh, nolnya habis. Berarti tambah 7. Berarti berapa jawaban di sini? Jarak Jakarta dengan Banjarmasin 9,1. Berarti itu jawabannya. Oke, nih 9,1. Yuk, siapa yang salah, siapa yang betul? Silahkan. Salahnya di mana, betulnya di mana? Cara ngitungnya udah ngerti apa belum? Oke, baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yakni kecepatan. Kecepatan ini langsung aja ya rumusnya. Rumusnya adalah Jokowi ya, JKW. J-nya adalah jarak, K-nya adalah kecepatan, W-nya adalah waktu. JKW. Gimana nih cara menggunakan rumusnya? Kalau kita cari jarak, nih rumusnya, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kalau kita carinya kecepatan, jarak dibagi waktu, seperti itu. Kemudian kalau kita carinya waktu, jarak dibagi
bagi kecepatan. Nih mudah, saya pikir teman-teman tinggal mengulangi aja. Seperti biasa, untuk mengetahui kalian paham atau belum, kita coba ke latihan. Ada contoh soal nih. Agus pergi dari Gontor ke Ponorogo naik sepeda dengan kecepatan 12 km per jam. Saya jadi ingat nih, biasanya kalau soalnya itu tentang kecepatan itu akan berkutat tentang jam. Teman-teman harus tahu nih, 1 jam berapa menit, 1 menit berapa detik, 1 jam berapa detik, 1 hari berapa jam, 1 minggu berapa hari, 1 bulan ada berapa hari, berapa minggu, 1 tahun ada berapa bulan, berapa minggu, berapa hari, berapa jam. Itu harus tahu. Nah, ini harus teman-teman hafalkan, mengerti, supaya teman-teman mudah nanti mengerjakannya, hitung-hitungannya. Jarak Gontor Ponorogo adalah 10 km. Nih, berapa lama perjalanannya? Yang ditanya adalah lama perjalanan, ya, yang ditanya adalah lama perjalanan. Jam berapa dan jam berapa Agus tiba di Ponorogo jika berangkat pukul 7.30. Oke, JKW. Yang diketahui apa dulu nih? Kecepatan. Oke, kecepatannya sudah diketahui. Jarak Gontor Ponorogo, jaraknya juga sudah diketahui. Berarti J dan K-nya sudah ketahui. Yang ditanya berarti adalah waktu sama jam berapa. Yuk dikerjakan dulu, nanti kita cocokkan bersama. Oke, baik teman-teman, sudah dikerjakan dan kita cek jawabannya apakah betul. Diketahui terlebih dahulu jaraknya adalah 10 kilo, kemudian kecepatannya 1 jam sama dengan 12 kilo. Jam berangkatnya 7.30. Berapa lama perjalanan dan jam berapa Agus tiba di Ponorogo? Cara mengerjakannya seperti apa? Kita cari dulu lama perjalanannya ya. 10 per 12. Artinya 10 itu apa? 10 itu adalah 10 km ya. Jarak dibagi kecepatan. Kecepatannya adalah 12 km. Jaraknya 10 dibagi 12. Berapa? Dikalikan 60. 60 ini apanya? 60 ini 1 jamnya. 1 jam adalah 60 menit. Jadi 10 bagi 12 dikali 60 menit berapa? 50 menit. 50 menit waktu yang digunakan. Kemudian tiba di Ponorogo jam berapa? Ya 7.30 ditambah 50 menit. Nah, nanti sampai di Ponorogo pukul 8:20 menit. Jadi lama perjalanan Agus adalah 50 menit dan Agus akan sampai di Ponorogo pada pukul 8:20. Seperti itu. Dicatat apabila teman-teman ada yang kurang paham, kemudian nanti bisa ditanyakan di waktu pembahasan selanjutnya. Silahkan kerjakan soal-soal latihannya. Assalamualaikum.